Si semangat ibu-ibu. Semangat. Kita berpantun Bu. Jika ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Cakep. Jika ingin mendapat rahmat, maka jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita kembali mengadakan tadabbur alam yang ke-21. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini adalah bagian dari merahmati alam. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberi keberkahan oleh Allah sehingga kita selesai mengadakan acara, kita tidak hanya sebatas jalan-jalan, tapi apa? Masing-masing merasakan hikmah. Ada cita rasa, ada sesuatu yang semakin menggetarkan di hati. Karena hari ini kita hadir bersama di sini, alhamdulillah semua atas izin Allah. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat keridhaan dari Allah, baik dari pihak PT, perusahaan yang sudah menyiapkan tempat. Insya Allah nanti bibit ikan hari ini sebanyak 1.600 ekor akan kita lepas, 1.000 ekor ikan patin, 600 ekor ikan nila. Mudah-mudahan ikannya tumbuh, hidup, berkembang biak, dan kalau Allah meridhoi 4 bulan ke depan kita nanti kesini lagi, kita lihat hasil daripada yang kita tabur hari ini. Mudah-mudahan berkembang biak ya, dan juga pohon yang kita tanam nanti mudah-mudahan tumbuh berkembang sehingga nanti pohonnya berbuah. Kalaulah buahnya diambil oleh hewan, jadilah kita bersedekah untuk hewan. Kalaulah pohonnya jatuh ke bawah dimakan oleh semut, maka kita bersedekah untuk semut. Kalaulah pohonnya hanya tumbuh besar, sekalipun dia tidak berbuah, maka pohon akan mengeluarkan oksigen. Oksigen itulah yang bermanfaat untuk manusia. Jadi apa yang kita tabur hari ini, insya Allah bagian dari sedekah jariah. Ya. Apa kabar ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya. Yang saya sayangi, saya muliakan seluruh ibunda yang hadir pada siang hari ini. Saya ingin hari ini kita ketika sampai di sini membawa bibit ikan, lalu kita juga nanti acara terakhir ada memancing ikan, kita juga ada membakar ikan. Hari ini saya mengajak Bunda, mari kita berburu pada ikan. Ya. Ikan hidupnya di Air. Gimana Bu ikan reaksinya ketika kita taruh di dalam baskom? Kenapa mangap-mangap? Cari air. Kurang oksigen. Cari air. Padahal dia di dalam Air. air. Ada sebuah kisah ketika itu ikan ada di dalam lautan, dalam muara. Maka ikan ini bercakap-cakap. Beliau sedang mencari air. Lalu beliau mengatakan begini kepada seseorang, aku sedang mencari muara. Lalu seseorang ini membawa dia ke tengah lautan. Ketika sampai di tengah lautan, lalu si seseorang ini menyampaikan kepada ikan, inilah muara yang kau cari. Lalu si ikan ini terheran, masa si ini muara? Iya, inilah muara yang dimana engkau tinggal, inilah muara yang dikatakan oleh orang sedunia, inilah muara tempat. Maka si ikan barulah menyadari ternyata dia tinggal di dalam muara. Apa pembelajaran untuk kita yang sebagai makhluk termulia di hadapan Allah itu?
Kita sering kali dalam hidup ini mencari Tuhan, sibuk mencari kemana-mana. Sibuk kita mencari dengan latar belakang, dengan cara yang berbeda. Tanpa sadar, ternyata keberadaan Allah itu nggak jauh kok dari kita. Ada di dalam diri kita sendiri. Maka di dalam hadis dikatakan, qalbun mu'minun baitullah. Kolbunya orang mukmin itulah rumah Allah. Jadi dengan ikan ini Bunda, saya pelajaran salah satu yang saya dapatkan ketika perjalanan ke Palembang bulan lalu. Seorang pakar sejarah mengatakan, waktu kami di atas kapal pesiar, beliau menceritakan tentang sejarah Palembang, yang mana di situ ada namanya hulu, ada hilir, ya. Hulu berarti tempat asal, ya. Lalu ketika itu di istilah kita sehari-hari ada istilah mudik, ya. Mudik itu apa Ibu? Pulang. Pulang. Kampung. Kalau di Palembang mudik itu bukan pulang kampung. Kembali ke asal. Mudik itu Bu kalau di Palembang, Kembali ke asal. ya. Lawan arus namanya. Iya. Ya. Lawan arus. Kalau kita mudik itu ya pulang kampung. Tapi kalau di Palembang lawan arus. Gimana maksudnya? Katakanlah ini adalah hulu sungai, ya. Lalu seekor ikan Berenang. ya, asalnya dari mana? Hulu. Apa dari hilir? Hulu. Ke hilir. Jadilah ikan itu keberadaannya katakanlah sekarang di hilir. Ketika si ikan ini menuju perjalanan ke hulu, itu namanya mudik. Ya. Kalau bahasa Palembang ternyata mudik itu adalah dia melawan aliran sungai ini dilawan sehingga sampai dia ke hulu. Balik arah. Ya, balik ke asal. Nah, apa pembelajaran spiritual kita hari ini? Ibu bisa lihat tulisan kita ini? Bisa. Bisa. Siapa yang masih cerah penglihatannya coba dibaca. Yang masih terang penglihatannya coba dibaca. Yang mana? Ya, coba. Kegiatan tadabbur adalah bagian dari merahmati alam firman Allah merahmati alam firman Allah ayat 107. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oke. Saya tambahkan yang di bawah kayaknya udah pada kabur penglihatan. Yang pakai kacamata dites dulu nih. Yang pakai kacamata kelihatan Terbang, bukan nggak nampak. Terbang. Bertadabur sekaligus agak begini kan. Bertafakur. Dia kena angin. Bisa. Kena angin nggak bisa dia. Oke, saya baca aja. Ah, mana bisa? Angin nggak apa-apa dibaca. Bertadabur. Sekaligus Bisa. Bisa mengubah dari Kelalaian kesadaran. Menuju kesadaran. belajar di alam terbuka, simak memiliki ini, nilai spiritual. bertadabur kita hari ini adalah pesannya mampu mengubah kita dari kelalaian menuju Kesadaran. kesadaran. Ya, belajar di alam terbuka memiliki nilai spiritual yang tinggi. Pertanyaannya, nilai spiritual apa yang akan kita bawa pulang setelah acara hari ini? Kalau kita hari ini makan-makan, kenyangnya dapat, ya pasti kenyang, insya Allah mudah-mudahan dinikmati, ya. Tapi nilai apa yang membekas di hati, di jiwa, di kolbu kita dengan kita jauh-jauh datang dari Pekanbaru hadir di sini? Ternyata kalaulah tadi kita cerita ikan, kalaulah tadi kita cerita ada hulu, ada hilir. Si ikan ada cerita, kalau ibu nanti cek di Google, ikan yang mudik. Sebelumnya kita ini ada kayaknya setuju nggak kalau ada ikan yang mudik? Setuju.
Ada nggak ikan mudik? Ada. Ikan apa Bu? Salmon. Cek nanti di Google Bu, ada ikan salmon yang mudik. Ya. Ikan salmon itu tadinya dia di hulu. Dia di sini menetas telurnya. Setelah ikan itu menetas, setelah dia menjadilah anak ikan dan ikan remaja, ikan itu dia pergi ke mencari muara. Ya. Ketika dia sudah hidup bertahun-tahun di muara, sebelum dia didatangi yang namanya kematian, ternyata dia melakukan namanya mudik. Dia berusaha melawan arus, bahkan itu yang gelombang sungainya, ya itu dia tempuh sampai hingga ia menemukan kembali ke hulu sungai di mana tempat ia dilahirkan. Nah, lalu pesan untuk kita apa? Kenapa kita hari ini bermain dengan ikan? Kita membawa anak ikan, lalu kita membakar ikan, ntar lagi kita memancing ikan. Ada apa nilai spiritual dari ikan? Salah satu perjalanan kita untuk mengenal Allah adalah pendekatannya ada 3 cara. Yang pertama kata Allah, kalau ingin dekat denganku kata Allah, maka kenalilah aku melalui sifatku, melalui asmaku, termasuk melalui sifat 20. Kenali aku melalui itu, maka engkau akan mengenalku kata Allah. Yang kedua, kalau engkau ingin mengenalku kata Allah, kenalilah dirimu. Apakah dirimu itu sudah ketemu diri yang sejati, atau dirimu itu masihlah terjebak dengan diri yang palsu. 2. Yang ketiga, kalau engkau ingin mengenalku kata Allah, maka kenalilah alam semesta. Hari ini kita hadir di sini adalah dalam rangka pendekatan ke alam, agar kita mengenal lewat pohon ini ada nilai spiritualnya, lewat ikan ada nilai spiritualnya. Apa yang kita lakukan hari ini bernilai spiritual tinggi. Spiritual itu adalah semangat ketuhanan. Kita harus mengerti tentang bagaimana membangun semangat ketuhanan di dalam diri kita, sehingga kita semakinlah mampu untuk mengenalnya. Jadi kalaulah ikan sebelum ia menemui kematiannya, dia melakukan perjalanan mudik. Dia rela melawan arus hingga menemukan hulu sungai. Maka kita pun dikasih oleh Allah akal untuk berpikir. Afala yatadabbarunal Qur'an kata Allah. Tidak engkau mentadabburi, tidakkah engkau menggali, tidakkah engkau menghayati Al-Quran sehingga engkau akan menemukan perjalanan hidupmu. Bagaimana kita ini lewat kegiatan hari ini mampu membangun semangat spiritual kita. Ikan itu Bu tadi kalau kita cerita, dia ketika kita letak di air mulutnya mangap-mangap. Kenapa dia mangap-mangap? Dia sibuk mencari air. Padahal dia sendiri di dalam air. Lah kita ini tiap hari kita sholat itu kan kita sedang dialog dengan Allah. Berarti kita itu sibuk mencari keberadaan Allah agar kita merasakan. Kalaulah kita sudah memahami, maka insya Allah sholat kita akan semakin terjaga kehusukannya. Sholat kita akan semakin merasakan kita sedang dialog dengannya. Kalau kita sudah mengerti tentang semangat spiritual, semangat ketuhanan itu sendiri. Ya, Bunda. Ada yang mau bertanya? Harapan saya, ikan yang kita tabur ini Bunda, kalaulah kita hitung mulai dari awal kita kegiatan, itu sudah lebih dari 20.000 ekor ikan. Kalaulah kita belajar merahmati alam, maka apa yang kita bawa hari ini ke sini, kita lepaskan ikan yang kita sudah bawa, berarti kita sudah memberikan kesempatan hidup untuk ikan sebanyak 1.600 ekor.
Berarti kita sudah membantu makhluk-makhluk Allah yang diletakkan rohnya di ikan itu sebanyak 1.600 ekor kita bantu. Kira-kira ikan itu Bu, sekarang kan di dalam plastik. Ketika kita nanti lepas, bayangan Ibu, ikannya bahagia nggak Bu? Bahagia. Ikannya bertasbih nggak? Tasbih. Insya Allah ikannya itu bahagia, dia bertasbih dan mendoakan orang yang melepas. Ya. Jadi kalaulah ikan dia mengerti tentang spiritual semangat yang tinggi, sebelum ia kembali, sebelum ia mati, ia melakukan perjalanan ke hulu. Mestinya kita ini juga semua melakukan perjalanan seperti demikian. Sudahkah hari ini kita melakukan perjalanan untuk menemuinya, untuk mengenalnya? Lewat mana kita menemuinya? Lewat mana kita mengenalnya? Karena ini adalah kegiatan kita ini bagian dari simbol. Kita simbol, melihat simbol. Kalau simbol pada ikan itu adalah perjalanan spiritual, maka kita juga harapannya semakin kita sering mengadakan kegiatan tadabbur alam, semakin kita merasakan bahwa sebelum aku pulang, sebelum aku didatangi oleh sakaratul maut, sudahkah aku menemui Tuhanku? Sudahkah aku mengenalnya? Karena apa? Kegiatan kita ke alam ini bagian dari observasi alam. Siapa simbol Nabi yang melakukan observasi alam untuk melakukan perjalanan menuju mengenal Tuhannya? Itulah Nabi Ibrahim. Perjalanan Nabi Ibrahim itu adalah perjalanan menuju mengenal Tuhannya itu melalui observasi alam. Maka beliau itu disimbolkan apa? Ketemu dengan bintang, bulan, matahari, itu semua ada maknanya. Maka kita juga dalam hidup ini melalui simbol perjalanan observasi alam, itu bagian dari perjalanan spiritual mengenal ketuhanan lewat alam semesta. Maka kenali, kalau kita sudah mengerti hakikatnya alam, seperti apa perjalanan pohon, itu tidak jauh dari mati. Seperti apa perjalanan ikan tadi, itu juga tidak jauh dari mati. Jadi kalau di dalam surat terakhir, kalau di dalam surat Fussilat ya, surat 41 ayat ke-53 itu dikatakan oleh Allah bahwa alam semesta itu ada dua. Ada di ufuk dan ada dalam dirimu. Jadi kita itu ada kesamaan. Alam semesta yang di luar diri kita, inilah dia. Kita belajar mengupaya untuk merahmatinya, merawatnya. Karena apa? Di dalam diri kita ini juga ada bagian dari alam semesta. Nah, jadi harapan saya adalah kegiatan kita hari ini tidak hanya sebatas simbol membawa ikan ke sini, lalu nanti syukur-syukur mancingnya dapat membawa ikan pulang, tapi kita tidak dapatkan nilainya. Bukan itu harapan saya. Ya, mungkin bisa ibu-ibu bandingkan apa beda kegiatan kita hari ini dengan sebulan yang lalu. Kalau bulan yang lalu kita mengadakan kegiatan tadabbur alam ke alam terbuka dengan biaya sekian, dengan membawa ratusan orang, kita berangkat 3 bus, ya. Itu juga bagian dari tadabbur alam, itu bagian dari merahmati alam. Tapi hari ini saya pengen kita itu berangkat khusus. Makanya kita tidak bebankan biaya terlalu besar. Kalau biasanya Bunda kita kegiatan itu menambah uang kas. Tapi kalau kita kegiatan tidak menambah uang kas. Kenapa? Karena saya ingin kita semua adalah bagian dari orang yang menyaksi alam. Bagian dari orang yang ikut serta merahmati alam. Jangan sampai ada yang gak ikut karena terbebani dengan materi. Jadi mudah-mudahan pengurus atau bendahara bisa memaklumi ini kegiatan kok mengeluarkan uang ya, bukan menambah uang gitu ya. Jadi harap dimaklumi. Ini misi saya. Saya ya Allah ingin membahagiakan ibu-ibu yang ngaji. Saya ingin mereka itu ikut serta ada di dalam alam terbuka.
Kami adalah jadi bagian dari orang yang penyaksi yang ikut merahmati alam. Agar apa? Agar Allah juga izinkan sampai ke kita ilmunya bahwa semua makhluk Allah itu harus melakukan perjalanan menuju pulang kepadanya. Jadi kita hari ini hadir di sini sebenarnya sedang belajar mudik. Mudiknya apa? Mudik ke kampung akhirat. Kalau mudik ke kampung halaman sudah biasa. Kalau ini kita belajar mudik ke kampung akhirat, sehingga kita semakin kita dekat dengan alam, semakin kita mengerti bahwa hakikat hidup kita ini puncaknya adalah harus mengerti perjalanan menuju pulang menuju Tuhanmu. Harus mengerti perjalanan menuju pulang sehingga semakin mengenal, semakin dekat dengannya. Sehingga apa? Hasil akhirnya semakin tidak lagi takut dengan kematian, tapi rindu dengan kematian. Tapi jangan sekali-kali cari-cari mati ya, Bu. Kita itu bukan cari mati, ya. Jangan takut mati, Tapi jangan cari mati. rindukan kematian. Mungkin itu aja, ya. Ada yang bertanya?